Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Tabi pun. Kembali lagi dengan Ibu Mainita dalam mata pelajaran IPS materi interaksi sosial. Nah, sebelumnya udah tahu belum apa itu interaksi sosial? Nah, kita lihat ketiga gambar ini ada anak yang masih mengobrol, presentasi dan lain sebagainya. Coba sudah terbayang belum apa itu interaksi sosial? Oke, sebelum masuk ke materinya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat interaksi sosial, dan yang terakhir adalah menjelaskan bentuk interaksi sosial. Sudah siap ya untuk belajar? Baik, yang pertama adalah pengertian dari interaksi sosial. Apa sih itu interaksi sosial? Secara etimologis, interaksi sosial berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu social interaction, artinya saling berinteraksi, atau dalam bahasa gaulnya yaitu saling mengobrol satu sama lain. Jadi, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis. Dinamis itu artinya berubah-ubah atau tidak tetap, bersifat timbal balik antar individu, antar kelompok, dan antara individu dengan kelompok. Ibu kasih contoh ya. Untuk antar individu contohnya yaitu Budi mengobrol dengan Ani. Untuk antar kelompok dan antar individu contohnya adalah guru yang sedang menjelaskan materi kepada peserta didik. Dan antar kelompok contohnya adalah diskusi dalam kelas yaitu antara kelompok A dan kelompok B. Bagaimana? Apakah sudah mengerti tentang interaksi sosial? Oke, jika ada pertanyaan boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Baik, bagian yang kedua ada syarat interaksi sosial. Jadi syarat interaksi sosial ada dua. Yang pertama yaitu adalah kontak sosial. Apa sih kontak sosial? Merupakan keterlibatan antara seseorang dan individu lain atau antar kelompok. Kontak sosial memiliki dua kategori loh. Yang pertama adalah kontak langsung atau primer. Kontak langsung atau primer adalah kontak yang secara langsung terjadi tatap muka atau tanpa perantara. Kontak langsung sangat lazim terjadi karena dialami dan dilakukan kita sehari-hari, seperti memberikan sapaan kepada orang lain, berjabat tangan seperti pada gambar berikut, berbincang dan berdiskusi. Jadi intinya kontak langsung atau primer adalah kita bertemu secara langsung atau tatap muka, face to face, gitu ya. Untuk yang kedua yaitu ada kontak tidak langsung atau sekunder. Biasanya menggunakan media berbasis elektronik yang dapat diakses menggunakan internet. Berbagai platform media sosial dapat digunakan seperti email, Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya. Contohnya kemarin pada masa COVID-19 kita menggunakan berbagai media untuk pembelajaran kita. Contohnya Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya. Oke, baik itu ya. Jadi kontak sosial ada dua, kontak langsung dan kontak tidak langsung. Lanjut, syarat berikutnya yaitu adalah komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Yaitu suatu proses penyampaian pesan, ide ataupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Komunikasi ini bentuknya ada dua juga loh. Ada bentuk verbal dan juga bentuk non-verbal. Yang pertama yaitu bentuk verbal, berbentuk kata-kata yang disampaikan melalui pembicaraan, diskusi, dan hal sebagainya melalui mimik atau ekspresi wajah dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada bentuk non-verbal, adalah transfer informasi melalui penggunaan
bahasa tubuh termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Seperti yang Ibu sampaikan pada gambar berikut. Jadi kalau bentuk verbal itu saling mengobrol, sedangkan bentuk non verbal itu bisa menggunakan bahasa tubuh. Begitu ya. Oke, jadi tadi syarat interaksi ada dua. Ada kontak sosial dan juga komunikasi. Baik, kita menuju materi yang terakhir. Ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa aja sih Bu bentuknya? Jadi bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama ada proses asosiatif, merupakan proses interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama dan persatuan. Oke, proses asosiatif ini terdiri lagi nih dari 4. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama atau bahasa Inggrisnya itu adalah cooperation, adalah kegiatan yang dilakukan antar warga negara untuk menjalankan aktivitas bersama. Kerjasama dalam masyarakat dapat berupa kerja bakti. Dalam politik dilakukan dengan istilah biasanya adalah koalisi. Nah, seperti di gambar ini, contohnya itu adalah kerja bakti sosial, atau contoh simpelnya seperti kita membersihkan kelas bersama itu adalah salah satu contoh kerjasama. Terus yang kedua adalah akomodasi. Apa sih akomodasi itu? Adalah proses yang terjadi dalam masyarakat sekitar untuk berusaha menjalankan norma yang berlaku. Tujuannya agar tidak terjadi pertikaian atau konflik akibat salah paham terhadap norma tersebut atau pelaksanaannya yang terpaksa. Jadi biasanya akomodasi ini dilakukan tujuannya agar tidak terjadi pertikaian. Di dalam gambar ini dijelaskan 2 orang anak akan bertikai, jadi dilerai dengan gurunya agar tidak terjadi pertikaian. Seperti itu ya. Bentuk yang ketiga yaitu ada asimilasi. Jadi asimilasi merupakan pembaruan dari 2 kebudayaan yang disertai dengan suatu ciri khas kebudayaan asli yang hilang sehingga berbentuk kebudayaan yang baru. Jadi biasanya dalam asimilasi ini 2 kebudayaan yang disertai dengan kebudayaan asli yang hilang. Contoh sendiri dari asimilasi itu adalah musik dangdut. Itu adalah hasil asimilasi dari budaya Melayu dan juga India. Dan yang kedua adalah tari lenong, yaitu hasil kebudayaan Betawi dan Cina. Begitu. Terus yang kedua itu ada akulturasi. Apa sih akulturasi? Adalah percampuran kebudayaan. Biasanya terjadi saat suatu kelompok yang mempunyai kebudayaan tertentu dihadapkan pada suatu unsur budaya asing yang secara sadar atau tidak mulai diterima keberadaannya tanpa terpengaruh pada budaya yang sudah ada. Contohnya adalah seperti bangunan Masjid Kudus, di mana masih memiliki corak atau motif Hindu gitu. Jadi bedanya kalau asimilasi ini budaya aslinya itu sudah hilang, kalau akulturasi ini masih mempertahankan budaya lama begitu. Oke, itulah tadi dari bentuk yang asosiatif. Baru yang kedua ada proses disosiatif. Jadi kalau asosiatif tadi kan menuju ke persatuan. Nah, kebalikannya kalau disosiatif merupakan proses interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan antar masyarakat. Apa aja sih bentuknya, Bu? Oke, yang pertama ada persaingan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu biasanya competition gitu ya. Merupakan proses sosial ketika terdapat 2 pihak atau lebih saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Biasanya persaingan terjadi apabila beberapa pihak menginginkan sesuatu dengan jumlah yang terbatas
ataupun menjadi pusat perhatian khalayak umum. Contohnya apa? Contohnya ini adalah ada lomba lari gitu. Biasanya lomba lari ini disebut dengan persaingan sehat atau sportif gitu ya. Oke, yang kedua ada kontravensi. Kontravensi merupakan sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak ada perselisihan atau konflik terbuka. Kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai dengan ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan dengan tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebab kontravensi biasanya perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya dalam masyarakat, ataupun dapat juga pendirian menyeluruh masyarakat. Biasanya nih kontravensi ini contoh simpelnya adalah memaki, menghina ataupun menghasut orang lain, atau dalam bahasa kerennya menggibah gitu, menggibah antara satu dengan lainnya karena ada perselisihan atau ketidaksukaan antara satu dan lainnya, seperti itu. Bentuk selanjutnya yaitu ada pertikaian. Pertikaian merupakan proses sosial sebagai bentuk lanjut dari kontravensi. Nah, jadi kontravensi tadi kan secara tertutup gitu ya. Nah, kalau masih belum ada penyelesaian, lanjutlah dia ke pertikaian. Nah, biasanya pertikaian ini bersifat terbuka. Pertikaian terjadi karena adanya perbedaan yang semakin tajam antara kalangan tertentu dalam masyarakat. Kondisi perbedaan yang semakin tajam mengakibatkan amarah dan rasa benci. Jadi biasanya dalam gambar ini ditunjukkan menunjukkan amarah dan rasa benci antara satu dan lainnya, sudah bersifat terbuka. Sedangkan kalau kontravensi tadi kan masih bersifat tertutup gitu ya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah konflik atau pertentangan. Adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut. Nah, biasanya konflik atau pertentangan ini menggunakan kekerasan, perkelahian, pengeboman, pembakaran, dan dapat juga terjadi secara tersembunyi dengan menggunakan jasa tipu daya atau pihak ketiga. Nah, ternyata konflik ini lebih parah lagi. Biasanya dia menggunakan kekerasan, bom gitu, atau gas air mata seperti pada gambar berikut gitu ya. Oke, sudah selesai materi kita hari ini tentang pengertian interaksi sosial, syarat-syaratnya, dan juga bentuk interaksi sosial. Coba jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, boleh nih tanya pada kolom komentar ya. Oke, sekian materi IPS hari ini. See you. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay happy.